berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Pada hari ini saya membagikan bagi kita video cuplikan bagaimana seorang Kiai Haji Buya Syakur mengatakan bahwa alasan kenapa saudara Nabi Muhammad tidak menghapus foto Bunda Maria dan juga Yesus. Saudara, di sini akan diungkap. Oleh karena itu, kita simak langsung cuplikan berikut ini. Oke, lalu seperti apa agama yang Nabi Muhammad itu dari kehidupan pribadi sendiri? Ketika umur 25 tahun, sebagai tokoh pemersatu, dia dinikahkan dengan seorang perempuan janda yang usianya seumur ibu. Ya, kalau kita namanya berondong ya. Suami berondong itu suaminya lebih muda, 15 tahun seumur ibunya sendiri. Dan itu dulu menjadi dulungannya Nabi Muhammad, karena dia pernah bekerja sama Khadijah. Ini kan agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia, Yahudi berpoligami. Penyembah berhala, musyrikin juga berpoligami. Orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? Nah, nanti Bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Ya. Jadi silakan kesimpulkan saja agamanya apa. Tidak mau dimadu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa? Kemudian juga ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu ditindas, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy di situ, terpaksa harus diungsikan, dihijrahkan, diamankan. Kemana? Ke Habasyah, kepada orang-orang Nasrani. Kemudian apa yang terjadi? Mereka dihormati di situ. Ada apa sesungguhnya ini? Nanti kalau sudah habis waktu, supaya saya fokus menyampaikan ini, saya tidak melihat jam lagi, tolong dikasih tahu 5 menit sebelum ini, tidak kasih tahu, biar saya bisa fokus. Nah, kemudian lagi kita lihat bahwa ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Begitu dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu,
Kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani itu. Dan pada Yahudi juga nggak ada masalah. Yang perlu kita ketahui bahwa yang mengusir, menghalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah bukan Kanjeng Nabi, tapi Sayyidina Umar. Khalifah setelah Abu Bakar, dihabisin semuanya. Iya. Seperti Nazi kan sama saja, itu kan dihabisin Yahudi itu. Bangsa yang tidak pernah punya tanah air, terlunta-lunta, baru sekarang punya negara Israel, gitu. Nah itu semuanya. Jadi ini menjadi satu gambaran begitu semuanya. Kemudian dari situlah maka dugaan-dugaan orang Mekah, siapa Muhammad ini? Seorang anak yatim piatu yang hidupnya penuh penderitaan. Kemudian dia banyak berbicara masalah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi, bagaimana Kiai Haji Buya Sakur mengatakan bahwa alasan kenapa Nabi Muhammad tidak menghapus foto Yesus dan juga Bunda Maria. Dari situ terbukti bahwa Nabi Muhammad sangat dekat dengan orang-orang Nasrani. Bahkan dia datang bukan membawa agama, kata Kiai Haji Buya Sakur tadi, tetapi untuk memperkokoh ataupun memperkuat, saudara, suatu pengajaran khususnya tentang Yesus Kristus itu sendiri. Saudara, di hari-hari ini kita begitu banyak melihat orang-orang, khususnya di Indonesia, mereka benci tentang kekristenan, bahkan mereka menghina Yesus Kristus. Itu menandakan mereka tidak ada dalam ajaran Nabi mereka, karena Nabi mereka tidak mengajarkan untuk membenci Kristen dan membenci Yesus, tetapi justru Nabi mereka mengajarkan, yang memberikan contoh, memberikan teladan bahwa dia dekat dengan orang Nasrani, dia dekat dengan pendeta-pendeta, bahkan tidak melakukan yang namanya ucapan kebencian. Kiranya pemimpin-pemimpin, kiranya masyarakat Indonesia melihat dan menonton video ini, sehingga lewat video ini ada persatuan antara semua agama, antara Kristen dan juga Islam, sehingga boleh satu sama lain saling mengasihi, boleh satu sama lain saling memaafkan dan saling menerima walau berbeda agama. Saudara, biarlah kiranya di hari Natal ini kebaikan Tuhan, damai Tuhan mengalir atas semua kita agama yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.